Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk datang salat berjamaah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang, alam cahaya ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di waktu ini saya ingin mengajak dan kita untuk merenung bahwa di akhir-akhir ini kita mendengar banyak berita duka yang datang dari sahabat-sahabat keluarga kita, pemimpin kita di lingkungan Universitas Muslim Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingin membacakan beberapa ayat terdapat dalam surah Al-Fajr, yakni ayat 27, 28, 29 dan 30 sebagai tazkirah dan renungan bagi kita sebagai seorang muslim. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini berarti, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan kembalilah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dari hamba-hambaku dan masuklah kepada surgaku. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan ridai adalah dengan jiwa yang tenang. Orang yang memiliki ketenangan jiwalah yang akan ridha ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan ridha menerima dirinya. Persoalannya, bagaimana supaya kita memiliki hati yang tenang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Allah dan Allah pun ridha dengan kita. Maka yang pertama, perbanyaklah amal soleh dalam kehidupan kita, karena amal soleh adalah bekal sebaik-baik bekal yang kita bawa nanti kemudian kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan jiwa yang tenang sehingga kita kembali kepada Allah dengan ridha dan Allah pun ridha dengan kita adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir itu ada jaminan ketentraman jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan orang-orang yang banyak berzikir itulah yang kemudian ketika dia mengakhiri hidupnya ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Persoalan tidak semudah itu orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, kecuali orang-orang yang senantiasa membacakan dirinya untuk berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, sehingga ketika dia pada akhir hayatnya ditamkinkan orang, dipandu orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dengan mudah dia dapat mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita hidupnya tenang dan kembali kepada Allah dengan cara yang tenang, yakni tadi zikir yang paling utama itu adalah mendirikan sholat. Maka sholat itu menjadi syarat utama dari segala amal soleh. Diterimanya amal soleh bila orang itu mendirikan sholat, maka sholat inilah ibadah yang paling utama yang akan dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari sebelum amal-amal soleh yang lainnya. Orang yang memelihara sholatnya dijamin akan tenang hidupnya ketika di dunia dan di akhirat, dia mendapat keselamatan di akhirat nanti. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang memelihara sholatnya, maka baginya ada cahaya, ada tanda bukti keimanannya, dan di hari nanti dia termasuk orang yang beruntung.
Lanjutan hadis ini mengatakan, siapa yang tidak memelihara salatnya, maka baginya tidak ada tanda, tidak ada cahaya, tidak ada tanda bukti keislamannya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang celaka. Ya, dalam hadis ini juga di ujung hadis ini ya Rasulullah mengingatkan kepada kita ya bahwa orang-orang yang lalai meninggalkan salat maka di akhirat akan dia dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ada ulama hadis yang menambahkan ayat ini bahwa orang-orang yang ketika di dunia dia lalai dengan pekerjaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang ini. Yang pertama, para pemimpin, ya, para pemimpin yang sibuk mengurus pekerjaannya, mengurus kepemimpinannya itu, lalu dengan kepemimpinannya itu dia lalai meninggalkan salat, maka dia akan dibangkitkan atau dia akan senasib dengan Fir'aun. Bagi orang-orang yang disebutkan dengan harta kekayaan, lalu karena harta kekayaan itu ya dia melelehkan salat, maka dia akan bernasib sama dengan Qarun. Dan bagi orang-orang yang ketika di dunia disibukkan dengan pekerjaan, kerja sampai dengan pekerjaannya itu dia berani meninggalkan salatnya. Termasuk orang yang mengajar umpamanya di jam-jam salat, ya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang lalai. Maka orang yang demikian ini ketika meninggal dia dibatikan dengan hamam. Lalu yang terakhir, orang yang ketika hidupnya di dunia disibukkan dengan perdagangan, jual beli, sehingga dengan jual belinya itu dia lupa ya, untuk mendirikan salat, meninggalkan salatnya, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk bisa tenang menghadap kepada Allah, kembali dengan ridha dan Allah pun ridha dengan kita adalah bagaimana supaya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, karena anak-anak yang soleh lah yang akan mengirimkan berdoa terus-menerus yang menjamin orang tuanya di akhirat nanti. Ada anak yang menggaransi kehidupannya orang tua setelah meninggal karena amalannya sudah terhenti ketika dia di dunia. Begitu dia wafat terputus amalannya, yang bisa menjamin ya pahala senantiasa mengalir kepada orang tuanya adalah meninggalkan anak yang soleh. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya hidup ini tenang sehingga ketika kembali kepada Allah, Allah ridha dan kita pun ridha, kita ridha dan Allah pun ridha dengan kita, yakni jangan banyak atau jangan meninggalkan hutang. Kalau terpaksa berhutang, berhutanglah kepada orang yang kira-kira kalau kita meninggal dia akan memaafkan kita, ya, dia memaafkan kita. Yang kedua, meminjamlah kepada lembaga keuangan syariah yang kira-kira ada jaminan garansinya untuk kita, ya, apabila kita wafat maka itu akan diputihkan, ya, pinjaman kita itu akan menjadi putih atau diputihkan, ya. Yang terakhir, ya, untuk kembali kepada Allah dengan ridha dan ridai serta masuk ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang masuk dalam golongan hamba-hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Hamba Allah adalah orang-orang yang ketika diperintah mengerjakan kewajiban dia kerjakan. Ketika ada larangannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Dengan kata lain bahwa orang yang kembali kepada Allah menjadi hamba Allah dan kembali masuk ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah yang sering diingatkan oleh para khatib di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Inilah orang-orang yang senantiasa ketika dia ya hendak bertemu dengan Allah, kembali pada Allah, jiwanya tenang dan Allah bukan ridha menerima dia tenang, yang pada akhirnya orang-orang yang demikian dijamin Allah akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu waliyyu taufiqil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.